Nah, tebak harganya berapa itu? Ini. Oke. Kalau yang begini sih mungkin 4 juta ya, 4 juta. Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue mau ngejelasin impresi gue menggunakan handphone yang mungkin akan menjadi handphone paling laris di dunia untuk Android, Samsung Galaxy A52. Boom. So, kenapa gue bisa bicara gitu guys? Karena Samsung Galaxy A51 adalah handphone paling laris di dunia untuk versi Android guys. Dari banyak ribuan Android version, A51 itu yang paling laku. Karena A52 adalah penerusnya. Mungkin aja ini bakal menjadi penerusnya. Untuk handphone di harga 5 juta, Samsung beruntung karena nggak ada saingannya guys. Oke, karena gue sebenarnya juga baru punya impresinya ya, gue belum pakai review ini untuk lama, jadi gue akan cobain kasih kesan-kesan pertama aja gimana gue menggunakan A52 ini. So far, sejauh ini gue bisa bilang ini handphone yang cukup bagus. Kita langsung bahas aja speknya. Nah, bicara bagian bodinya dulu deh ya. A52 ini emang gue akuin secara desain itu oke banget. Ini mirip banget dengan flagship Samsungnya ya, si S21 series ya. Dan bagian bodi belakangnya itu keren banget. Ini warnanya matte black gitu ya. Walaupun sayangnya dia masih plastik. Jadi kalau misalnya dilihat oke, tapi kalau sentuh kelihatan sedikit cheap gitu ya. Maksudnya menurun kegantengannya gitu guys ya. Apalagi unit yang gue punya ini kayak ada space gitu loh guys. Bagian body ya dengan case ini kayaknya case-nya tipis nih gitu guys ya. Kalau dia mau sponsorin biar gue rusak ini handphone, ini mungkin bisa hubungin gue guys. Karena ini kalau ini agak sedikit oglek-oglek gitu, bagian belakangnya itu kelihatan kayak ada space. Apakah ini mungkin space untuk wireless charging gitu ya? Jadi dia gitu. Nah, terus untuk body-bodinya, build quality-nya, handphone ini masih ngebawa hal-hal yang masih seru di tahun-tahun sebelumnya, seperti headphone jack yang masih tetap ada, USB Type-C, grill speaker atau dual speaker. Jadi handphone ini punya dual speaker bagian atas sama bagian bawahnya. Serta dia punya dual SIM, tapi hybrid. Artinya lu bisa pilih lu mau pakai dual SIM atau lu mau pakai micro SD. Nah, terus sudah IP67. Artinya ini bisa lu ajak untuk mandi gitu ya. Tapi untuk berenang untuk lebih dari dalam 1 meter gua nggak saranin gitu guys ya. Nah, untuk pertama kali ngelihat layarnya, gue bisa bilang layarnya ini adalah hal yang paling signifikan dibandingkan dengan handphone A series sebelumnya. Karena bersamaan dengan trio ini, A32, A52, A72 hadir dengan refresh rate yang sudah tinggi, 90 Hz. Sebenarnya 90 Hz sudah biasa ya, tapi ini adalah 90 Hz pertama dari Samsung untuk middle phone gitu. Itu mid range phone, handphone yang bukan flagshipnya gitu ya. Layarnya Full HD, 405 ppi density, dan menurut gue ini brightness-nya kencang banget guys. Karena gue lihat speknya juga dia bisa sampai 800 nits. Artinya kalau lu lihat ini handphone di bawah terik matahari, itu masih enak banget guys untuk lu melakukan aktivitas di handphone. Dan sudah dilindungi oleh si Gorilla Glass yang 5. Kalau nggak salah A51 itu sudah masih Gorilla Glass 3. Nah, handphone bawaannya dari si Android A52 ini sudah Android 11, finally. Ini mungkin lu nggak perlu update lagi ya, dan ya artinya lu siap untuk upgrade ke 12. Dan tentu artinya dia sudah One UI 3.1. Ini One UI-nya Samsung yang menurut gua sudah asik ya, gitu ya. Mulai simple gitu ya, nggak banyak hal-hal yang rumit. Nah, sekarang kita mau bicarain otaknya dari si handphone ini atau prosesornya. Dia sekarang pakai Snapdragon 720G. Mid-range Samsung itu mostly pakai Exynos. Seperti kita tahu Exynos itu hemat doang gitu ya, tapi panas gitu ya. So jadi seneng banget gue kali ini Samsung hadir dengan prosesornya dari Snapdragon. Walaupun sebenarnya nggak beda jauh ya kalau kita bicara spek dari si Exynos sebelumnya yang di A51, karena dia masih pakai clock speed yang sama. Perbedaannya adalah di cluster yang 6 core-nya ini lebih tinggi sedikit ya, 1,8 GHz melawan 1,7 GHz pada di A51. Nah, untuk bagian kameranya, dibandingkan dengan A51 handphone 2019, sekarang 2021 bos. Perbedaan di mana sih? Ya sebelumnya 48 megapiksel, nah sekarang di 64 megapiksel. Ya lebih gede lah gitu ya. Tapi sayangnya nih, kamera yang lainnya masih sama, ultra wide, makro, dan depth sensor itu masih pakai kamera yang menurut gue udah ketinggalan zaman. Ini sayang banget guys. Dan untuk rekam videonya juga masih
mentok di 4K 30 fps. Terus yang ngebosenin lagi kamera depannya masih sama dengan handphone lagi A51 di 2019. Masih pakai 32 megapiksel dan tetap mempertahankan 4K 30 fps-nya untuk rekam video pakai kamera depan. Nah, yang meningkat adalah bagian baterainya. Sekarang baterainya naik 4500, dulunya cuma 4000. Jadi kalau sebelumnya 15 watt, nah sekarang ini 25. Artinya menurut yang diiklankan 30 menit aja ini bisa ngecas sampai 50% atau setengahnya ya. Tapi dalam kotak penjualannya menyertakan charger juga, tapi cuma 15 watt. Walaupun handphonenya support di 25 watt. Jadi kayak Samsung nih nanggung ya. Flagshipnya juga gitu, support 45 tapi dikasih cuma 25. Layarnya memang lumayan signifikan guys dibandingkan sebelumnya. A series ini memang lebih oke lah ya dibandingkan dengan M series ya. Cuman sayangnya kameranya gue ngerasa masih sama walaupun dia punya resolusi yang besar ya. Yang ngebedain adalah sedikit karena sekarang sudah pakai One UI 3.1 yang ada experience yang sedikit berbeda. Tapi nanti akan gue coba compare ya untuk memastikan dengan A51 tuh gimana sih sejauhnya gitu ya. Kalau bicara handphone ini oke atau enggak ya, untuk ukuran handphone baru tanpa melihat yang lain ya atau tanpa lihat kiri kanan, A52 ini handphone yang bagus dengan harga 5 juta. Tapi kalau lu pikir-pikir lagi ya, perubahannya nggak signifikan. A51 itu keluar 2 tahun lalu, 2019. Handphone yang 2019 ke 2 tahun lalu masih menggunakan kamera yang mirip ya. Cuman 48 ke 64. Nah, kameranya sendiri sebenarnya adalah kamera A71. Jadi sebenarnya A52 adalah handphone A71 yang ganti baju menurut gua ya guys ya. Ya memang gua akuin layarnya luar biasa oke ya. Untuk harga segini menurut gua ini nggak ada lawan. Harga 5 juta saingannya Oppo Reno 5, harganya 5 juta juga. Prosesornya sama 720G, kameranya juga 48 megapiksel. Tidak ada yang spesial. Untuk spek yang lebih tinggi, harganya lumayan mahal. Pilihannya loncat ke A72 yang punya kamera telefoto atau ke Reno 5 5G yang sudah support prosesor yang lebih besar 765 gitu ya. Ini mixed feeling gue ngerasanya bahwa A52 ini bagus tapi kok kesannya kayak sedikit ya karena gue tahu A51 seperti apa ya. Cuman sayang aja gitu, gue bingung jadinya ya. Mau naik ya mahal, ya mau lihat merek lain sama aja nggak lebih baik gitu ya. Jadi bagi konsumen sebenarnya ya ini nggak baru-baru banget guys. 720G adalah prosesor tahun 2020. Kamera 64 megapiksel adalah teknologi yang sudah lama gitu ya. Justru persaingan beratnya adalah antara di M51 dengan di A52 ini guys. Karena balik lagi gue bilang harga 5 juta ini gak banyak saingannya dan menurut gue Samsung bakal kuat lagi di sini gitu ya. Dia pintar nggak ngasih hal sesuatu yang banyak banget gitu ya. Tapi kalau di pertanyaan 5 juta lu bakal buat beli apa ya? Mungkin saingan yang bikin orang bingung adalah M51. M51 itu monster banget guys dengan baterai 7000 mAh. Kamera yang sama dengan A52 ini guys. Cuman perbedaannya adalah di layarnya. Tapi gue yakin kalau lu nggak side by side atau nggak kenal dengan layar ini sebelumnya, lu nggak akan ngerasain bahwa layarnya itu jadi nggak signifikan gitu. Kecuali lu side by side ya. Dan lu pengen upgrade ke 90Hz, pengen kenal yang namanya 90Hz ya, memang A52 ini adalah jawabannya gitu ya guys ya. Nah kalau kalian punya 5 juta, kalian beli yang mana guys? Komen di bawah. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Nah sekarang kalau menurut kamu handphone ini bodinya gimana? Nih handphone ini bagus banget sih. Bagus. Aku suka ya. Kalau aku kan emang prefer yang kotak-kotak gitu kan. Sukanya emang model begini bagus. Cuma plastiknya kayak kenapa? Cheap gitu kan. Looknya bagus tapi feel cheap. Tapi ini kayak buat apa ya? Handphone nggak pakai casing di abuse gitu loh. Kayaknya bagus sih. Ini nggak pakai casing sih bagus sih. Kameranya gimana? Model kameranya? Nah kamera ini kayak kamera S series kan. Itu yang aku sebenarnya kayak menyayangkan Samsung tuh kenapa dia A series sama S seriesnya itu si bentukan kameranya tuh kayak mirip gitu loh. Jadi bagus lah, orang jadi senang. Kasihan jadi orang yang pakai S series tuh kesannya kayak itu A apa S ya gitu.